Dan ini filosofinya, kita tidak akan pernah menarik banyak uang kalau kita nggak pernah mendepositkan banyak. Demikian juga, kita tidak akan pernah dijadikan oleh istri kita raja kalau kita nggak pernah jadikan dia ratu. Kita tidak akan pernah disenyumin tetangga kalau kita sendiri judes sama mereka, eksklusif sama mereka. Kita tidak akan pernah diampuni orang kalau kita sendiri tidak pernah menyapa mereka. Jadi apa saja yang orang ingin perbuat kepadamu, perbuat demikian. Mari kita berbuah buat mereka. Yang kedua, buah kehidupan dalam perjanjian baru punya arti menjadi saluran berkat. Tidak ada satu pohon di dunia ini yang makan buahnya sendiri. Setiap pohon yang berbuah yang nikmati yang lain. Tidak ada pohon apel makan buahnya sendiri. Ngeri sekali. Tidak ada pohon durian makan buah sendiri. Tapi setiap pohon yang berbuah yang lain nikmati. Manusia bisa nikmati, hewan bisa nikmati, sama. Tuhan mau untuk kita berbuah sehingga lewat hidup kita orang bisa mengecap manisnya Tuhan. Orang bisa mengecap kebaikannya Tuhan. Mungkin hidup ini udah pahit, tapi karena lihat buah yang ada dalam diri kita membuat mereka lihat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus mengajarkan apa saja yang orang lain ingin perbuat terlebih dahulu kepada mereka. Berarti mekanismenya, sebelum kita diberkati, berkatilah orang lain terlebih dahulu. Mekanismenya, sebelum kita ditolong orang, tolonglah orang lain lebih dulu. Mekanismenya, sebelum kita dipromosikan, diangkat, promosikanlah orang lain lebih dahulu. Mekanismenya, sebelum kita diampuni, ampuni orang lain lebih dahulu. Kita nggak akan mungkin menarik uang di mesin ATM kalau kita sendiri tidak pernah mendepositkannya. Dan ini filosofinya, kita tidak akan pernah menarik banyak uang kalau kita nggak pernah mendepositkan banyak. Demikian juga, kita tidak akan pernah dijadikan oleh istri kita raja kalau kita nggak pernah jadikan dia ratu. Kita tidak akan pernah disenyumin tetangga kalau kita sendiri judes sama mereka, eksklusif sama mereka. Kita tidak akan pernah diampuni orang kalau kita sendiri tidak pernah menyapa mereka. Jadi apa saja yang orang ingin perbuat kepadamu, perbuat demikian. Mari kita berbuah buat mereka. Saya teringat waktu saya tinggal di Australia tahun 96 sampai 2006. Tiap tahun biasa kami ambil kesempatan untuk liburan ke Indonesia. Kangen dengan makanan Indonesia. Dan waktu kami liburan ke Indonesia, anehnya selalu saya ke Indonesia sakit. Makan kepedesan dikit sakit perut, kemudian kepanasan dikit mimisan, bahkan kecapean dikit kena tipes. Pergi ke Indonesia Timur, pulang-pulang bawa penyakit malaria. Rasanya kayaknya saya tidak cocok tinggal di Indonesia karena mungkin tubuh saya udah nggak lagi adaptasi dengan atmosfer di Indonesia, mungkin saja. Tapi yang menarik, sejak tahun 2006 ketika kami putuskan tinggal di Indonesia dan menolak Indonesia, sejak tahun 2006 sampai hari ini 2020, hampir dikatakan saya jarang sakit. Kalau sakit pun cuma beberapa jam saja, nggak sampai berhari-hari. Saya kemudian mulai mikir, kok bisa saya orang yang fragile terhadap penyakit jadi orang yang punya daya tahan tubuh yang kuat. Ternyata ketika kami mulai menolong Indonesia, anak-anak yang kami beri makan, guru-guru yang kita support, mereka berdoa syafaat untuk kami dan donatur. Hal inilah yang membuat saya jadi lebih sehat, membuat saya lebih baik, dan membuat saya bisa menikmati buah yang kami keluarkan kepada hidup orang lain. Dan orang lain pun memberkati kami. Saya teringat juga di kota Solo ada seorang dokter bernama Dr. Lo Siangging, di mana dokter ini adalah dokter yang selalu menolong pasien yang tidak mampu. Dia tidak pernah membeda-bedakan, walaupun dia nggak kenal, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda agama dengan dia. Kalau pasien itu membutuhkan pertolongan, dia siap bantu. Dan seringkali membebaskan biaya prakteknya. Bahkan kalau ada pasien tidak bisa mampu beli obat, dia keluarkan uang untuk membelikan obat bagi pasien tersebut. Seandainya ada pasien yang nggak bisa operasi karena biaya, maka Dr. Lo Siangging nggak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan uangnya dan membiayakan operasi orang tersebut. Dia lakukan itu bertahun-tahun di kotanya. Ketika tahun 1998 masuk kerusuhan di kota itu, pasukan ini menjara dan membakar pertokoan dan perumahan. Dan kemudian ketika pasukan ini mau masuk ke tempat praktik Dr. Lo Siangging, orang-orang sekeliling tersebut, orang tua, anak-anak, pasang badan dan berkata, jangan pernah sekali-kali kau sentuh tempat ini. Kalau kau sentuh tempat ini, hadapi kami. Kita bisa melihat ketika kita berbuah, orang lain juga akan berbuah buat kita. Ketika kita menolong orang, orang akan menolong kita. Mungkin orang yang kita tolong gak bisa balas dengan harta, tapi mereka bisa balas dengan doa, mereka bisa balas dengan tenaga, mereka bisa pasang badan untuk kita. Teruslah berbuah.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.